Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan market outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dulu mengenai apa saja mengenai apa itu Okta Investama Berjangka. Nah, kalau untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka, otomatis ini sudah sangat-sangat lengkap. Karena apa? Okta Investama Berjangka sudah memiliki perizinan dari Bapepti, kemudian tergabung dalam Lembaga Clearing Indonesia, kemudian Asosiasi ICDX, dan Aspetindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri, itu kita juga sudah memenangkan banyak penghargaan, antara lain adalah The Most Excellent Broker di tahun 2021 dan The Most Transparent Broker di tahun 2022. Nah, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, ada banyak nih. Yang pertama adalah low spread, otomatis bicara spread rendah itu merupakan yang dicari oleh banyak trader pada saat ini. Kemudian bicara low commission, commissionnya pun juga sangat-sangat kecil dan free swap untuk selamanya. Nah, kalau bicara free swap, inilah merupakan salah satu unggulan betul-betul dari platformnya Okta Investama Berjangka. Karena apa? Bicara free swap itu untuk selamanya, karena memang banyak broker yang juga membuat free swap, tetapi let's say katakanlah hanya untuk 3 hari kerja, 5 hari kerja, 7 hari kerja. Sementara kalau menggunakan platformnya Okta Investama Berjangka itu betul-betul seterusnya. Kemudian untuk cross withdrawal itu juga cepat dan dilaksanakan di jam operasional Bank Umum Nasional Indonesia. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga ada www.okta.co.id, kemudian ada Facebooknya Okta Investama Berjangka, kemudian ada Okta Investama Official dari Instagram, dan untuk YouTube channel kita Okta Investama Berjangka, TikTok juga ada, Twitter itu juga ada. Kemudian disclaimer on, materi ini bersifat informatif untuk preferensi dan seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Seperti biasa, kita akan masuk untuk mereview atau membahas dulu apa yang terjadi di pekan kemarin dari tanggal 13 sampai dengan 17 November 2023. Nah, untuk pekan kemarin yang seru itu adalah tingkat inflasi Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, untuk beberapa bulan terakhir memang kalau misalnya bicara tingkat inflasi itu tuh turun naik. Yang paling terendah 3,2%, kemudian dia naik lagi ke 3,5%, kemudian dia naik lagi ke 3,7%. Kemudian dari 3,7% pada saat dirilis kembali itu tetap stuck atau stabil di level 3,7%. Namun nih pada saat pekan kemarin itu ada yang cukup menarik, di mana akhirnya terjadi penurunan cukup signifikan dari level 3,7% kembali lagi ke level 3,2%. Jadi bisa dikatakan pada saat hari Selasa CPI month to month itu dari 0,4% menjadi 0,0% atau terjadi penurunan. Kemudian untuk CPI year on year itu dari level 3,7% menurun menjadi 3,2%. Nah, untuk hari Rabu itu juga ada core PPI itu dari level 0,2% menjadi 0,0%, dan kemudian untuk retail sales dari 0,8% menjadi 0,1%. Untuk dari sisi Inggris pun itu juga ada penurunan tingkat inflasi yang memang betul ini ditunggu-tunggu juga. Dari level 6,7% betul-betul menurun menjadi 4,6%. Nah, memang kalau misalnya bicara inflasi atau tren kenaikan suku bunga, inilah memang daripada bank sentral tujuannya apa? Dengan menaikkan suku bunga, entah itu dari Amerika Serikat, entah itu dari Inggris, entah itu dari Uni Eropa, mereka ekspektasinya dengan menaikkan suku bunga itu akhirnya inflasi itu akan menjadi menurun. Nah, kalau kita lihat dari angka ini itu sudah tercapai ya. Jadi tapi memang kalau misalnya bicara target itu memang masih belum, karena yang menjadi target negara-negara maju adalah tetap berada di level 2%. Nah, untuk hari Kamis itu ada employment change dari Australia dari 7,8 menjadi 55. Ini cukup sangat bagus sekali. Karena apa? Di sini menandakan bahwa
ada pertambahan tenaga kerja sebesar 48.000 kurang lebih. Nah, kemudian untuk unemployment rate itu tetapi sedikit meningkat dari level 3,6% dari 3,7%. Nah, di hari Kamis itu juga ada penambahan klaim pengangguran dari Amerika Serikat atau biasa kita kenal juga sebagai bahasa unemployment claims dari level 219 sampai menjadi 231.000. Untuk tensi ini sendiri itulah akhirnya timbul di mana ada ekspektasi para analis dan sebagian pelaku pasar yang ekspektasinya apa? Bahwa di bulan Desember bulan depan itu tidak akan ada kenaikan suku bunga lebih lanjut dikarenakan apa? Dari inflasi sendiri sudah menurun, kemudian dari sisi unemployment claims-nya itu juga terjadi kenaikan. Nah, untuk BOE cut rate ini yang merupakan topik yang kita pilih, yang dalam artian apa? Laporan penjualan eceran Inggris pada bulan Oktober menunjukkan situasi terburuk sejak Februari tahun 2021 atau bisa dikatakan pada saat itu terjadi pandemi yang terjadi di secara global. Penjualan eceran untuk semua kelompok barang tercatat minus 0,3%, padahal konsensus sebelumnya mengharapkan plus 0,3%. Pertumbuhan eceran tahunan merosot semakin dalam dari level minus 1,3% menjadi minus 2,7%. Angka-angka ini memperkuat keyakinan Bank Sentral Inggris BOE kemungkinan memangkas suku bunga mulai di bulan Mei tahun 2024. Nah, inilah statement yang cukup menarik karena bicara tren suku bunga tinggi memang itu sudah berlangsung semenjak adanya COVID itu dibuka, tetapi bisa dikatakan bahwa di tahun 2024 sudah mulai ada tensi, entah itu di kuartal pertama, entah itu di kuartal kedua, bahwa penurunan atau tren suku bunga daripada bank-bank sentral sudah akan dimulai. Kemudian tren inflasi akan menjadi terus menurun apabila permintaan masyarakat terus melemah. Nah, untuk minyak, harga minyak itu pada pekan kemarin itu juga sebenarnya terjadi penurunan yang cukup signifikan yang menurun ke level terendah 4 bulan. Harga minyak merosot dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai meningkatnya pasokan OPEC dan menurunnya permintaan. Kemudian untuk WTI sendiri naik 2,21 dolar atau 3,03%. Sedangkan untuk Brent itu naik 3,2% atau 2,46 dolar menjadi 79,91 dolar per barrel. Benchmark tersebut telah kehilangan sekitar 1/6 nilainya selama 4 minggu terakhir berturut-turut. Dan harga minyak berada di jalur penurunan ke-4 minggu berturut-turut. Nah, untuk harga minyak itu sebenarnya dipicu oleh kenaikan tajam persediaan minyak mentah. Jadi ya memang kalau misalnya bicara supply dan demand, apabila suatu barang atau komoditas supply-nya itu meningkat tetapi demand-nya menurun, disitulah harga akan terjadi penurunan. Sebaliknya kalau misalnya bicara lagi supply dan demand, supply-nya itu sedikit sedangkan demand-nya itu membesar, disitulah nanti akan terjadi kenaikan harga. Itulah yang misalnya bicara supply dan demand ya. Dan kemudian untuk emas sendiri, harga emas di jalur kenaikan mingguan pertama dalam 3 minggu terakhir, dan investor dan trader emas yakin bahwa Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed telah selesai menaikkan suku bunganya. Nah, statement ini juga sama menariknya seperti yang tadinya bicaranya BOE, karena apa? Sudah keluar ada kata-kata bahwa, lagi-lagi kita ulang, investor dan trader emas ada ekspektasi bahwa Fed telah selesai menaikkan suku bunganya. Nah, kemudian pada perdagangan Jumat, harga emas di pasar spot ditutup melemah di 0,04% di posisi 1980 sepekan kemarin. Tetapi secara mingguan harga emas telah mengalami kenaikan sebesar 2,32%. Kemudian dolar berada dalam penurunan mingguan membuat emas lebih murah. Sementara imbal hasil obligasi treasury 10 tahun juga berada di dekat posisi terendah dalam 2 bulan.
Nah, untuk pekan ini sekarang kita masuk ya ke dalam apa aja sih yang rame gitu loh. Karena kalau misalnya bicara rame, kemarin kan sudah ada CPI, kemarin juga sudah ada unemployment claims, kemarin juga sudah ada CPI untuk Inggris. Tetapi kalau untuk pekan ini apa aja sih? Nah, kalau pekan ini nanti ya seperti biasa kita akan mulai masuknya, kalau kalender ekonomi yang rame biasanya itu akan adanya di hari Selasa. Itu kenapa bicara review dan outlook dari Okta Investama Berjangka kita adakannya Senin, untuk persiapan di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kalau Senin itu pergerakan market biasanya relatif masih sepi. Nah, untuk hari Selasa itu akan ada pengumuman inflasi dari Kanada dari level minus 0,1% menjadi 0,2%. Untuk median CPI year on year dari 3,8% menjadi 3,6%. Kemudian untuk trim CPI year on year itu dari level 3,7% menjadi 3,6%. Nah, tetapi yang cukup menarik adalah jadi di hari Rabu dini hari jam 2 pagi itu akan ada FOMC meeting minutes. Disitulah nanti akan menjadi tolok ukur juga, yang mana kalau bicara FOMC meeting atau pertemuan-pertemuan Fed, pertemuan-pertemuan pejabat Fed, itu biasanya akan membicarakan mengenai inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, ini nih merupakan momen penting bagi pergerakan indeks US dollar. Apakah nanti di jam 2 Rabu dini hari itu statementnya atau pernyataannya akan bernuansa hawkish atau dovish. Kemudian di hari Rabu itu juga akan ada jam 10 malamnya revisi dari UOM Consumer Sentiment dari 60,4 menjadi 61,1. Kemudian hari Kamis itu akan full untuk rilis berita seputar PMI, baik itu dari sisi Uni Eropa, pound sterling, itu akan ada pergerakan yang cukup signifikan yang adanya di hari Kamis. Sementara kalau di hari Kamis itu market Amerika itu libur. Dan hari Jumat itu nanti akan ada Jerman Ifo Business Climate dari level 86,9 menjadi 87,5. Ini menandakan bahwa ada pergerakan yang rebound positif bagi pergerakan euro terhadap US. Dan untuk PMI itu juga akan ada bagi Amerika Serikat dari level 50 menjadi 49,9. Flash service PMI menjadi 50 dari 50,6 menjadi 50,4. Yang berarti apa? Kalau memang betul adanya rilisnya beritanya seperti ini, itu berarti pelambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat betul adanya mulai terjadi. Oke. Sekarang kita masuk ke seksi teknikal. Nah, untuk sampling yang kita ambil itu adalah SP500, di mana untuk level resisten itu ada di level 4513, 4575 hingga 4634. Patokannya itu adalah harga high yang terjadi di pekan kemarin. Apabila berhasil tembus secara true breakout, disitulah nanti SP500 itu akan condong menuju ke level, sekali lagi kita informasikan, ke level 4575 hingga 4634. Sementara kalau untuk level support yang terjauh sementara ini akan berada di level 4440 sampai 4379. Nah, kalau misalnya kita cukup jeli perhatikan bahwa untuk area di level 4379 atau di level 38,2% itu ada area supply secara time frame 1 hari, di mana konfirmasi secara daily bertemu dengan support Fibonacci di 38,2%. Di situ dapat dikatakan bahwa area buy yang ideal atau area koreksi itu akan terjauh menuju level 4379. Nah, untuk sampling selanjutnya kita ambil untuk force major itu adalah USD Yen, di mana ini juga sebetulnya merupakan peluang yang sangat menarik untuk bertransaksi di market. Karena apa? Bicara teknikal, ini sudah terjadi bearish convergence divergence, di mana secara MACD itu dia mulai menurun, tetapi secara candle dia itu mengalami kenaikan.
Di situ dapat dikatakan bahwa ini menurun, ini menaik. Biasanya secara normal candle atau pembentukan candle akan terjadi pergerakan koreksi untuk USD JPY. Jadi misalnya bicaranya angka-angka 151 ke atas, disitulah momen kita boleh melakukan aksi sell. Tetapi kalau misalnya bicara tingkat penurunannya sampai sejauh mana, ini kalau penurunan pertama kali supportnya berada di level 148.44, kemudian 146.30 untuk pekan ini. Yang terjauh akan terjadi di 144.57, tetapi kalau misalnya bicara breakout kembali lagi naik ke atas, boleh dikatakan boleh kita pantau untuk area di 151 hingga 152.50, itu momen-momen untuk kita pantau untuk melakukan momen sell. Nah, kalau untuk pound sterling sendiri itu tuh juga sekarang ini terjadi kenaikan atau rebound dengan target menuju 1.2589 hingga 1.2719 yang adanya merupakan resisten Fibonacci daripada 61.8%. Nah, untuk emas sendiri, memang ya kalau misalnya bicara emas ini memang paling dicari oleh para trader sekalian. Boleh kita kasih informasi bahwa walaupun dia sedang naik, tetapi akan dikatakan kenaikan itu betul-betul kembali naik kalau emas itu true breakout secara teknikal dari level 2000, kemudian nanti akan menuju ke level 2005, kemudian 2009, kemudian 2015 dan 2025. Disitulah baru dikatakan emas akan kembali ke zona atas. Tetapi kalau misalnya bicara penurunan atau koreksinya, itu akan menuju 1976, 1965, 1996 hingga 1948. Tetap waspada sama pergerakan koreksi, karena seperti biasa diingatkan bahwa seperti yang tadi kita ingatkan, di Rabu dini hari jam 2 itu nanti akan ada statement atau pernyataan yang harus dilihat sama para pelaku pasar, apakah itu statementnya hawkish ataukah dovish. Kemudian untuk minyak sendiri itu memang terjadi penurunan yang cukup signifikan. Sekarang ini terjadi pergerakan rebound. Untuk pergerakan rebound, targetnya itu ke level 77.54 hingga 80.88. Jadi ada peluang rebound hingga sampai dengan $4. Kemudian, jadi kalau misalnya bicara minyak, memang trennya itu masih negatif, tetapi kalau misalnya bicara potensi rebound atau potensi naik, itu masih dikatakan cukup signifikan, karena level 77 sampai dengan level 80 itu merupakan target reboundnya minyak. Tetapi kalau misalnya jangan sampai dia break lagi di level 72.15, karena itu nanti akan mengindikasikan bahwa level berikutnya, support yang akan diuji berikutnya adalah level 70, 65, dan 60. Nah, oke, sudah selesai. Jadi tidak pernah bosan-bosan kita ingatkan kepada para trader yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka, pada saat berada di market, selalu rencanakan tradingan Anda. Ingat ya, rencanakan tradingan Anda, dan tradinglah berdasarkan apa yang sudah direncanakan sedari awal untuk entry posisi di market bersama Okta Investama Berjangka. Bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye.